Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul hal nunabbi'ukum bil akhsarina a'mala alladhina dhalla sa'yuhum fil hayatid dunya wa hum yahsabuna annahum yuhsinuna sun'a. Ulaika alladhina kafaru bi ayati rabbihim wa liqa'ihi fahabitat a'maluhum fala nuqimu lahum yawmal qiyamati wazna. Dzalika jazaa'uhum jahannamu bima kafaru wattakhadhu ayati wa rusuli huzwa. Innal ladzina amanu wa 'amilus solihati kanat lahum jannatul firdausi nuzula khalidina fiha la yabghuna 'anha hiwala. Ini surat Al-Kahfi, surat ke-18 maksudnya. Surat 18 ayat 103 sampai 108. Mari kita perhatikan. Katakanlah, apakah perlu kami beritahukan kepadamu tentang orang-orang yang paling rugi perbuatannya, yaitu orang-orang yang sia-sia perbuatannya dalam kehidupan di dunia, sedangkan mereka mengira telah berbuat sebaik-baiknya. Mereka itu adalah orang yang mengingkari ayat-ayat Tuhan mereka dan tidak percaya terhadap pertemuan dengannya. Maka sia-sia amal mereka dan kami tidak memberikan penimbangan terhadap amal mereka pada hari kiamat. Demikianlah balasan mereka di neraka jahanam karena kekafiran mereka, dan mereka menjadikan ayat-ayatku dan rasul-rasulku sebagai bahan olok-olok. Sungguh orang yang beriman dan mengerjakan kebajikan
untuk mereka disediakan surga Firdaus sebagai tempat tinggal. Mereka kekal di dalamnya, mereka tidak ingin pindah dari sana. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, di bulan Ramadan ini kita sering mendapatkan pencerahan dari para khatib, bahkan 1 bulan penuh kita mendapatkan pencerahan ini. Dan yang paling kita khawatirkan adalah sebuah hadis yang berbunyi betapa banyaknya orang yang berpuasa tetapi dia tidak mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala, tapi dia hanya mendapatkan lapar dan dahaga. Orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala mendapatkan ampunan dari Allah, dan orang ini tidak mendapatkan ampunan sama sekali. Jadi puasanya dan amal ibadahnya di bulan Ramadan tidak ngepek apa-apa. Ini adalah kerugian yang nyata, kerugian yang aneh tapi nyata. Bayangkan orang berbuat tapi tidak mendapatkan hasil. Na'udzubillah summa na'udzubillah. Kenapa? Lalu kenapa? Sebabnya apa? Orang yang beriman juga berpuasa, orang munafik juga berpuasa. Orang beriman sholat, orang munafik juga sholat, plus maksiat STMD. Sholat terus maksiat jalan, kanan kiri oke. Ini yang menyebabkan puasanya tidak mendapatkan hasil peningkatan iman dan takwa kepada Allah. Di antaranya sebab-sebabnya: 1, mengeluh lapar dan haus. Puasa sudah diniati tapi grundel, ya, grundel ngrasani Gusti Allah. Ya saya makan, biasa minum, saya gak oleh piye iki, males-malesan, turu wae, bangun tidur, bangun tidur, akhirnya kaya lagu Mbah Surip, bangun tidur lagi, harus bangun tidur, bangun mati, tapi turu. Jangan ya, kasihan ya. Mbah Surip itu tak gendong, ya, sampean gelem ora digendong, digendong di akhirat. Ya nek nang swarga gak apa-apa, ya. Jadi perlu kesabaran, teguh hati dan ujian menahan. Lapar yo ditahan, haus yo ditahan. Bahkan apa-apa yang menyebabkan pahala puasa itu hilang harus diempet. Ya, poso itu mengempet hal-hal yang membatalkan. 2, memeluk dan mencium suami atau istri. Jadi nek wae poso ditahan, kok
mana tahan. Lah nganten anyar ngono yo pegangane wate ngono. Ya, nek kanten lawas iku wis gak apa-apa. Wis tunduk mantuk wis gak apa-apa. Ini sing nganten anyar itu, untuk nganten lawas sing tegangane tinggi. Nah, Mas yo gak tegangan tinggi yo, mbok ngerti poso. Ya, nek mari buka sakarepmu. Tapi aja lali iku terus turu. Terawihlah. Ya, jadi itu bisa mengurangi ya, dimakruhkan. Tidur berlebihan. Tidur berlebihan. Akhirnya yo bangun bingung, Pak. Iki ya apa amblas kabeh salate ilang kabeh. Mari subuh tangi adzan maghrib. Alasane jarene tau krungu turune wong poso ibadah gitu. Eneng. Iya, tidur yang ibadah itu tidur yang sewajarnya. Mari zuhur turu sedelo asar tangi ngono. Mari asar ngantuk jimpet aja terus turu ae. Dalile naumu shaimi ibadatun. Turu ae Pak, turu, aja kakek turu. Kok sampean mati baru leler, loh aku nandi. Ngono Pak, ya jangan banyak tidur. Ya sudah dinyanyikan Mbah Surip tadi loh. Ya bangun tidur lagi. Lah sholat di. Yang keempat tidak menjaga lesan. Oh, jadi poso tapi lesannya gak dijogo. Ya Pak, jadi lesan kita tuh berbahaya Pak. Ada penyakit lesan itu RFJ Pak jenenge Pak. Sampai ngerti RFJ? Ngerti pora? Nggak tahu. R itu rofas. Ini bahasa Al-Quran Pak. Ini sampai nggak buka yoraruh Pak. R itu rofas, F itu fusuk, J itu jidal. Jadi orang yang berpuasa itu dilarang rofas, berkata-kata yang jorok atau melihat hal-hal yang jorok, gambar-gambar itu Pak, terutama di Facebook, di internet banjir, yo gambar opo ayo ono niku. Lah, sampai hati-hati ya, jangan sampai rofas. Kalau rofas sampai lakukan, pahala posone sampai hilang. Loh, karena orang yang rofas itu akan digiring menjadi orang fasik. Orang fasik itu adalah orang yang tahu kebenaran tapi dia tidak mampu melaksanakan kebenaran. Nah, itu namanya orang munafik tadi. Yang saya katakan puasanya itu hanya mendapat lapar dan dahaga saja. Na'udzubillah. Kemudian J-nya adalah jidal. Poso malah ngejak gelut. Ya, jadi nak sampean ditantang dijak gelut, gimana? Kalau sampean pas poso sampean diajak gelut sama orang, jawablah gimana? Ini soimul kok. Aku gak wani Mas musuhmu. Utawa ngene, mari buka ngawur deh. Mari buka kok tatake dosane gede padha ae. Mas yo mari buka gelut yo dosane gede. Sadurunge buka malah entek pahalane sampean. Lebih baik bilang sepurane Mas, aku sedang berpuasa. Lah berpuasa itu artinya menahan. Lah terus Mas, mari riyo ta. Ya wis pokoke wis gak oleh gelut-gelutan. Nah, itu ya jidal. Bisa jenengan lihat di surat kedua ayat 197 surat Al-Baqarah. Kemudian yang kelima adalah mendengarkan musik atau bermedia sosial. Nah, mendengarkan musik ini hati-hati. Ya, musik itu macam-macam Pak. Konek sampai kadung asik dengarkan musik,
Nah, musik iki ya macam-macam mau. Ono sing nyanyi lanang, ono sing nyanyi wedok. Apa meneh video mesti ono gambare. Lah iku lho Pak. Sing iso ndadekno posone sampean iku iso ilang. Ya, bermedia sosial juga hati-hati. Ya, kadang-kadang kita buka-buka gitu keluar, ya sesuatu itu keluar. Ojo terus alhamdulillah vitamin C ngawur vitamin C yo entek temen niku pahala sampean. HP ku masyaallah macene. Zaman saiki wis zaman Android, Pak. Ya, sampean gak buka lho dikirimi karo internet. Apik ya internet ya. Tapi yo ngono, Pak. Apik ya dikirimi, elek ya dikirimi, tergantung sampean ngetik opo ya. Ngetik misalnya tek hal-hal yang membatalkan pahala puasa, ya kita baca ini. Ya, jadi gampang zaman sekarang itu. Nah, nomor 6, makan berlebihan saat sahur dan berbuka. Oh, biasanya berbuka ini sing nafsu makan, tapi sahur biasa rasa-rasa. Tapi kadang-kadang ada orang itu pokoknya sahur sama buka itu biasa, luar biasa. Tapi tidak boleh berlebih-lebihan. Ya, nek berlebih-lebihan jadi nih muntah. Kaya wong meteng. Monggo kaken. Nah, perut itu kalau kebanyakan isi terus gak iso ambukan itu loh. Tidak terawih yang mereman. Kenapa Pak? Kok alim Pak? Alim-alim apa? Aku ngantuk jadi. Kok alim? Berikutnya 7, mencicipi makanan atau minuman. Oleh nyicipi terus kecam-kecam enak sih. Bagi Pak, terus tahu titik gak apa-apa. Hilang pahalanya. Ya, lebih baik kurang asin kok nek buka ditambahi. Ibu-ibu ya, coba icip-icipi ae. Mulai makro. Terakhir, sering berkumur-kumur. Nah, nek wudu gak usah kumur-kumur. Kumur-kumur ping 3. Suwe-suwe yo. Lho kok teles mlebu. Kan gak jarak, Pak. Ya, hati-hati. Moga jenengan tadi. Jadi perilaku-perilaku seperti itu adalah bisa merugikan kita. Jadi kalau puasa kita ini orang-orang dapat ampunan, orang-orang dapat raban Pak ya, 10 awal itu rahmat, 10 tengah ampunan, yang 10 terakhir adalah ban. Apa Pak? Ban BAN apa? Ban mobil, lama ban mobil. BAN bacaan bebas api neraka ban. Berarti raban. Orang-orang yang beriman akan mendapatkan rahmat, ampunan, bebas api neraka. Tapi orang munafik belas gak oleh. Sehingga pada waktu orang-orang bertakbiran itu dia merayakan hari kemenangan, orang-orang munafik gak ono rasa opo-opo. Ya, tapi kadang-kadang malah ngalah-ngalahi sampean gayane. Ya, hati-hati. Jadi di ayat tadi diumpamakan seperti orang-orang yang menyangka dirinya itu sudah berbuat baik dan mendapatkan amal yang banyak, tapi di hadapan Allah bilang semuanya mardud. Apa yang kamu lakukan di dunia dulu tak tolak semuanya, karena kamu lakukan menurut hawa nafsumu. Tadi ya gambarannya di surat 18 tadi ayat 103 ya sampai 108 ya, 106-nya itu, kemudian yang bagus 107 dan 108, yaitu orang-orang yang beriman dan beramal soleh, maka dia digiring di
surga yang namanya Al-Firdaus. Itu surga paling lek Pak, paling pol baiknya. Ya, makanya punya teman lagi namanya surga Royan. Nanti bagi orang-orang yang berpuasa itu nanti tempatnya ada pintu surga namanya Royan. Semuanya surga itu indah-indah Pak. Jadi makanya dengan bercita-cita masuk surga, dan kalau bisa menghadiahkan kepada ayah dan ibunya mahkota dari cahaya. Caranya Pak, sampean belajar Al-Quran. Ya, di Islamic Center ini ada Pak belajar Al-Quran Pak. Ya, bapak-bapak, ibu-ibu, mbah-mbah. Ya, tapi syaratnya jek iso mlaku, sampe gak iso mlaku yo aja mrene ben munggah masjid gak iso yo aja. Ya, sampe nyeluk ae. Ya, jadi orang-orang yang senantiasa hidupnya membaca Al-Quran, memahami Al-Quran, mengamalkan Al-Quran dan mendakwahkan Al-Quran, berdakwah melalui Al-Quran dan Al-Hadis, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan ya kehormatan bagi orang itu, nanti akan memakaikan mahkota ya kepada ayah dan ibunya yang terbuat dari cahaya. Nah, berarti insya Allah jika kita masuk surga Firdaus, ayah ibu dan kita juga orang-orang yang beriman, maka seluruh keluarga besar kita insya Allah akan dimasukkan surga. Semoga seluruh jamaah di Islamic Center sejak awal sampai akhir min ahlil jannah, amin ya robbal alamin. Para muadzinnya, para khotibnya, para pengurusnya yang sudah sumare, yang sudah meninggal, mudah-mudahan Allah anjili rahmah wal maghfirah wal jannah. Dan yang masih hidup, mari kita doakan panjang umur, bil barokah wa bitoatillah, sihah wal afiyah wa husnul khotimah. Sing paling penting husnul khotimah itu ya. Sampai sholatnya tekun, ngajinya tekun yo husnul khotimah. Amin amin ya robbal alamin. Wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.